Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fitra Azhar dengan blog 05787001 akan melengkapi tugas UTS dari mata kuliah kualitas daya yang diampu oleh Bapak Widi. Kualitas daya. Apa itu kualitas daya? Kualitas daya adalah permasalahan daya listrik yang berbentuk penyimpangan tegangan, arus, atau frekuensi yang mengakibatkan kegagalan ataupun kesalahan operasi pada peralatan yang terjadi pada konsumen listrik. Kualitas daya seperti kualitas barang dan jasa lainnya, sulit untuk diukur dan tidak ada definisi yang pasti tentang kualitas daya. Adapun standar untuk tegangan dan kriteria teknis lainnya yang dapat diukur. Tetapi akhir kualitas daya akan ditentukan oleh kinerja dan produktivitas peralatan pengguna air. Jika kualitas daya tidak mencukupi untuk kebutuhan tersebut, maka kualitasnya bisa dibilang kurang. Fenomena memiliki Beberapa fenomena memiliki penyebab yang berbeda yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas daya kinerja peralatan, namun akan berguna untuk melihat langkah-langkah umum terkait penyelidikan tentang masalah ini. Metode utama untuk mengkarakterisasi masalah atau sistem yang ada dapat dievaluasi. Saat pengukuran, penting untuk mencatat dampak variasi kualitas daya secara bersamaan sehingga masalah dapat dikorelasikan dengan beberapa kemungkinan penyebabnya. Di sini adalah hmm, bagian tentang evaluasi masalah power quality atau kualitas daya. Yang pertama itu identify problem, lalu mengkarakterisasi problem, mengidentifikasi hmm, rank dari solusi, dan mengevaluasinya. Lanjut yaitu prosedur dan evaluasi. Terkadang semuanya kelihatan normal, namun itu dikarenakan karena ketidaktahuan tentang permasalahan power quality. PG memiliki banyak jenis permasalahan dari gangguan tegangan seperti shock, swell, mati listrik transient, harmonisa hingga performa wiring dan pertahanan. Konsep kompatibilitas sumber dan beban bukanlah suatu yang baru. Pentingnya stabilitas tegangan dan frekuensi telah dipelajari sejak dahulu. Salah satu hal yang paling awal adalah kedipan pada bola lampu akibat fluktuasi tegangan dan pemanasan yang terjadi akibat pemanasan motor yang terjadi akibat distorsi gelombang. Belakangan transisi dihubungkan dengan petir dan persamaan. Ini juga menjadi perhatian utama manufaktur dan pengguna elektronik. Karena sebab dan akibat dari permasalahan PG sangat luas, penyelesaian tidak dengan solusi tunggal saja. Gejala akibat buruknya PG antara lain seperti terjadinya lock dan reset, kerusakan data, kegagalan prematur peralatan, pemanasan komponen tanpa sebab yang jelas, triple delay, dan peralatan proteksi. Istilah dan definisi dalam kualitas daya. Kelas umum permasalahan kualitas daya. Teknologi ini sudah beredar pada Amerika Serikat dan internasional, yaitu dalam IEA Coordinating Committee 22. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab dari beberapa masyarakat IEA, terutama masyarakat aplikasi industri dan masyarakat teknik tenaga. Hal ini sesuai dengan upaya internasional melalui hubungan International Conference on High Voltage Electric System. Selanjutnya yaitu fenomena steady state dan non steady state. Untuk fenomena steady state adalah kondisi sewaktu-waktu sifat sistem yang tak berubah atau konstan yang atributnya antara lain amplitudo, frekuensi, spektrum, modulasi, impedansi sumber,
loaded, dan not area. Untuk non steady state adalah kebalikan dari fenomena steady state yang meliputi tingkat kenaikan dari spektrum dan tingkat kejadian potensi energi serta impedansi sumber. Selanjutnya yaitu transient. Transient adalah bagian perubahan dalam variabel yang hilang selama transisi satu kondisi mapan ke kondisi operasi lainnya, atau bisa disebut dengan lonjakan. Transient dibagi menjadi dua, yaitu ada osilasi dan impulsif. Yang pertama yaitu osilasi transient. Ini merupakan transient yang memiliki restem cepat dan menurut cara eksponen. Konten energinya bertahan hingga lebih kecil hingga siklus 16 mikrosecond atau bahkan lebih lama dengan range beberapa ratus Hz sampai dengan beberapa megahertz. Ini merupakan grafik dari volt transient osilasi. Biasanya transient impuls memiliki restem cepat dan hilang pun juga sangat cepat. Transient ini memiliki energi sangat tinggi dan memiliki range dari beberapa mikrosecond hingga ratusan mikrosecond. Nah, untuk transient impuls ini tidak diukur dari nol, melainkan diukur dari titik puncak dan bisa disebut spike apabila menambahkan gelombang sinusoidal. Di sini merupakan grafik dari transient impuls. Gangguan dalam kualitas daya. Gangguan dalam kualitas daya dibagi menjadi dua, yaitu long duration voltage dan short duration voltage. Long duration voltage adalah gejala yang terjadi dalam waktu lama, yaitu lebih dari 1 menit. Yang long duration voltage ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada interupsi, over voltage, dan under voltage. Interupsi adalah terjadi ketika tegangan suplai atau arus berhubungan kurang dari 1 power unit atau sekitar 10% dalam jangka waktu kurang dari 1 menit. Interupsi disebabkan oleh kegagalan sistem menangkap, kegagalan peralatan, dan kegagalan sistem fungsi kontrol. Kedua yaitu overvoltage. Di sini merupakan terjadi karena adanya peningkatan rate mean square dari tegangan AC lebih dari 110% pada frekuensi daya yang lebih dari 1 menit. Tegangan ini biasanya terjadi adanya pengalihan beban. Yang ketiga yaitu under voltage atau tegangan kurang, terjadi karena penurunan dari tegangan rate mean square AC menjadi kurang dari 90% pada frekuensi lebih dari 1 menit. Tegangan ini hasil dari peristiwa persakalan dan juga tegangan lebih. Di sini merupakan contoh grafik dari overvoltage. Overvoltage di sini memang dilambangkan dengan grafik warna merah, dan untuk undervoltage sendiri merupakan penurunan gelombang sinusoidal. Yang kedua yaitu ada sustained interruption atau gangguan berkelanjutan. Gangguan ini terjadi bila tegangan suplai telah nol untuk jangka waktu lebih dari 1 menit. Gangguan lebih dari 1 menit diseringkali permanen dan biasanya memerlukan campur tangan manusia untuk memperbaiki sistem yang rusak tersebut. Selanjutnya yaitu ada short duration voltage. Short duration adalah variasi tegangan yang berdurasi pendek disebabkan oleh gangguan pemberian energi pada beban berdasarkan arus awal yang tinggi atau sambungan yang lepas. Short voltage ada beberapa macam, yaitu ada 1 interruption, 2 shock, 3 swell, 4 voltage imbalance, yang kelima wave distortion. Yang pertama interruption. Interruption adalah merupakan rugi-rugi daya komplit atau full karena daya hilangnya sama sekali, ya, dapat berlangsung dalam siklus detik, menit, jam maupun hari.
banyak faktor yang mempengaruhi antara lain pada circuit breaker, kegagalan pada main, malfungsi, operasi peralatan karena gangguan, atau anomali lainnya. Interupsi menyebabkan hilangnya komputer memori. Di sini merupakan contoh grafik interupsi sesaat. Lihat pada grafik menurun lalu kembali normal lagi. Selanjutnya yaitu ada voltage dip atau biasa disebut shock. Voltage dip terjadi beberapa saat, atau dengan kata lain terjadi gangguan reduksi tegangan antara 0,1 sampai 0,9 power unit. Dapat disebabkan oleh gangguan pada sistem tenaga jarak jauh, efek tidak langsung, beban lebih, atau ukuran terlalu kecil pada wiring, rating setting yang tidak tepat, pensakaran atau kegagalan peralatan, status beban yang sangat besar, dan startup beban yang sangat besar seperti motor, AC, dan elektrik lain. Kegagalan ini menyebabkan pada sistem komputer seperti dengan daya motor stalling, overheat pada motor, dan peralatan lainnya. Ketiga itu ada voltage swell, merupakan suatu fenomena kenaikan tegangan Riemann square dari beberapa nominalnya yang terjadi dalam waktu yang sangat singkat, yaitu sekitar 10 milisekund sampai dengan detik. IEC 6100 garis strip 4 sub 30 mendefinisikan voltage swell sebagai kenaikan besar sesuai dengan nilai thresholdnya. Sedangkan berdasarkan IEE, voltage swell merupakan variasi tegangan RMS besar antara 110 sampai dengan 180. Gambar berikut menunjukkan gelombang tegangan saat terjadi voltage swell dengan besar 1,2 PU yang berlangsung selama 0,12 detik. Di sini detik. Jadi yaitu ada voltage imbalance atau ketidakseimbangan tegangan. Voltage imbalance bisa didefinisikan sebagai penyimpangan maksimum dari rata-rata tegangan arus tiga fase dibagi dengan rata-rata tegangan yang dinyatakan dalam jumlah persen. Ketidakseimbangan ini dapat disebabkan oleh putusnya sekring dalam satu fase dari kapasitor bank tiga fase. Melakukan contoh grafik voltage imbalance. Kelima yaitu ada waveform distortion atau distorsi bentuk gelombang. Distorsi bentuk gelombang didefinisikan menjadi deviasi steady-state dari gelombang sinus frekuensi daya. Ada 5 jenis utama distorsi bentuk gelombang, yaitu pertama notching, noise, harmonic, interharmonic, DC offset. Notching adalah gangguan tegangan periodik yang disebabkan oleh peralatan elektronika daya secara normal. Notching terjadi secara kontinu, dapat diketahui karakteristiknya melalui spektrum harmonisa tegangan yang mengandung gangguan tersebut. Komponen frekuensi yang terkait dengan notching dapat mempunyai nilai yang cukup tinggi dan mungkin tidak akan mudah dilihat atau diukur peralatan yang biasa digunakan untuk menganalisis harmonisa. Yang kedua ada noise. Noise didefinisikan sebagai sinyal-sinyal listrik yang tidak diinginkan dengan spektrum broadband kurang dari 200 kHz yang menumpang pada tegangan atau arus sistem daya listrik. Noise sering terjadi di dalam konduktor fase atau ditemukan juga pada konduktor netral. Noise di dalam sistem tenaga listrik dapat disebabkan oleh elektronika daya, rangkaian pengendali, peralatan yang menghasilkan unsur api, dan beban penyaring solid state. Menurut Roger Judson, selanjutnya yang ketiga yaitu harmonisa. Harmonisa adalah bentuk tegangan atau arus sinusoidal yang memiliki frekuensi ganda
di mana frekuensi tersebut merupakan kelipatan bilangan bulat pada frekuensi dasar. Frekuensi dasar suatu sistem biasanya dirancang untuk beroperasi pada 50 atau 60 Hz. Untuk di Indonesia sendiri, frekuensi dasar yaitu 50 Hz. Distorsi gelombang berasal dari peralatan yang punya karakteristik non-linear berangkat pada beban sistem tenaga listrik. Di sini merupakan contoh arus yang terdistorsi harmonisa. Bisa dilihat gelombang sinus tidak berjalan secara normal. Selanjutnya yaitu interharmonisa. Interharmonisa adalah tegangan atau arus yang memiliki komponen frekuensi yang bukan kelipatan bulat dari frekuensi, misalnya 50 atau 60 Hz. Interharmonisa dapat muncul dari frekuensi diskrit atau spektrum beta lebar. Sumber utama dari distorsi gelombang interharmonisa adalah konverter frekuensi statis, cyclone konverter, motor induksi, dan peralatan yang menimbulkan busur api. Yang selanjutnya adalah DC offset, merupakan tegangan atau arus DC dalam sistem tenaga AC. Hal ini terjadi karena akibat dari gangguan geomagnetik atau sistem konverter daya elektronik rusak arah dalam jaringan AC dapat memiliki efek yang merugikan dengan membiaskan inti transformator sehingga jenuh dalam operasi normal. Variasi kualitas daya. Variasi frekuensi daya didefinisikan dalam penyimpangan frekuensi dasar sistem tenaga listrik dari nilai normal dengan lokal. Frekuensi sistem tenaga berhubungan dengan rotasi kecepatan generator untuk mematok sistem. Variasi frekuensi dapat melampaui batas yang diterima untuk normal. Variasi steady state dari sistem tenaga dapat menyebabkan gangguan pada sistem transmisi secara massal, yaitu beban pada besar yang terputus atau sumber pembangkit yang besar menjadi offline. Di sini merupakan gambar yang mengilustrasikan variasi frekuensi untuk periode 24 jam pada bus gardu induk 13 kV. Jelas pada terjadi beberapa variasi frekuensi. Selanjutnya itu fluktuasi tegangan, merupakan suatu perubahan yang sistematis atau serangkaian perubahan yang terjadi secara asal, di mana magnitudo dari tegangan yang nilainya tidak semestinya, yaitu di luar rentang yang ditentukan ANSI sebesar 0,9 sampai 1,1 PU. Beban yang sangat berubah cepat dan terjadi terus-menerus dan menghasilkan arus beban yang besar dapat menyebabkan variasi tegangan yang sering disebut dengan flicker. Istilah flicker berasal dari dampaknya fluktuasi tegangan terhadap lampu yang dianggap seperti mata manusia yang berkedip. Nah, di atas adalah contoh gelombang tegangan yang menghasilkan flicker, yang salah satu contoh akibat dari fluktuasi tegangan. Selanjutnya itu akar permasalahan Becky dan harmonisa. Gangguan daya dapat berasal dari banyak sumber eksternal maupun internal ke dalam sistem distribusi listrik sebuah fasilitas. Untuk sumber eksternal, gangguan dari sumber eksternal antara lain gangguan sistem tenaga seperti pensaklaran curiga dan kecelakaan yang mengakibatkan saluran listrik dan penyulang. Untuk sumber penyebab dari internal antara lain pensaklaran kapasitor dan saluran, motor starting atau pensaklaran induktif, dan beban yang menimbulkan harmonisa. Dan terakhir yaitu ada pengukuran monitoring kualitas daya. Ini penting dilakukan untuk proses pengumpulan dan pengambilan data, menganalisis dan menginterpretasikan data tersebut
menjadi suatu informasi yang bermanfaat. Program monitoring kualitas daya dilakukan karena adanya permintaan untuk meningkatkan kualitas sistem daya untuk menjadi lebih baik. Proses pengumpulan dan pengambilan data biasanya dilakukan dengan tegangan dan arus secara kontinu dalam jangka waktu yang tertentu. Selama ini, proses analisis dan interpretasi dilakukan secara manual. Akan tetapi, pada akhir-akhir ini, dengan adanya kemajuan di dalam bidang pengolahan data dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence memungkinkan guna untuk merancang dan mengimplementasikan sistem yang sangat cerdas untuk menganalisis dan menginterpretasikan data mentah secara otomatis menjadi informasi yang berguna sehingga mengurangi campur tangan manusia untuk memperbaiki kualitas daya. Ya, sekian penjelasan dari materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.